Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Penguatan karakter Jumat pagi hari ini yaitu bertemakan mengambil pelajaran pendidikan atau teori pendidikan dari surat Al-Fatihah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mengapa surat Al-Fatihah yang saya pilih? Karena pertama, surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yang kedua, surat salah satu-satunya surat yang wajib kita pahami. Jika kita tidak bisa, maka kita pasti akan berdosa dan masuk neraka. Salat kita tidak diterima jika surat Al-Fatihah kita tidak benar dan baik. Dan rangkuman kesimpulan Al-Baqarah, surat-surat yang ini itu ada pada surat Al-Fatihah. Semua sudah terisi dalam surat Al-Fatihah. Maka dari itu saya ambil pokoknya, yaitu mengambil teori dan pelajaran pendidikan dari surat Al-Fatihah. Pelajaran pertama dalam surat Al-Fatihah, hendaknya kita diawali dengan nama Allah, dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang pendidik atau seorang pengajar atau orang yang mencari ilmu harus diawali dengan nama Allah. Hal ini sesuai juga apa yang di dalam munculnya Al-Quran pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pertama diajarkan dari wahyu pertama juga hendaknya mengawali dengan kata-kata nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah. Oleh karena itu semua pendidik, semua pelajar, semua pengajar harus diawali dengan nama Allah. Bahkan dalam ilmu agama, jika semuanya tidak diawali dengan kata-kata nama Allah atau label yang bernama Allah Ta'ala, maka amalan itu tidak diakui, mungkin tidak dicatat oleh Allah, bukan karena Allah dan bukan termasuk ibadah. Meskipun kita serius dalam beramal itu, benar melakukan amal, tapi jika tidak diawali dengan nama Allah, maka ibadah itu cacat. Oleh karena itu kita didik anak kita biasakan ketika kita belajar harus dengan awalan kata-kata nama Allah, nama Tuhanmu, dengan nama Allah. Itu yang harus kita lakukan. Jika tidak itu, maka pendidikan kita sudah dikatakan gagal atau tidak berhasil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah mengenalkan pertama kali dengan nama yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya pendidikan itu harus diawali dengan kasih sayang, supaya pendidikan itu fokus, menarik, dan maksimal. Harus dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita
dengan nama Allah, maka kita harus mengucapkan kasih sayang, mengawalinya dengan kasih sayang kepada anak didik kita. Artinya apa? Mereka itu pada dasarnya kepingin maksimal, supaya menarik minat mereka dalam pendidikan harus diawali dengan kasih sayang oleh pendidik, dan seorang yang menuntut ilmu harus mengawalinya dengan kasih sayang, mencintai, mengasihi Ar-Rahman yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus mendidik siswa kita harus mengambil ilmu dari Allah dengan melakukan pujian terhadap Allah terlebih dahulu. Kalau tidak seperti itu, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang syukur oleh Allah akan ditambahkan maksimal ilmunya. Bagaimana supaya kita bersyukur? Kita kenalkan semua disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kehebatan Allah Ta'ala. Bisa menikmati, mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Baik yang utama nyawa menempel pada diri kita, penglihatan kita, pendengaran kita harus bisa mengaitkan terhadap kenikmatan yang diberikan Allah. Jika sudah seperti itu, maka siswa kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Menikmati apa yang diberikan Allah dari semua lini-lini kehidupan kita. Kita didik siswa kita ambil dari guru kita, dari lini-lini kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah. Artinya semua kita kaitkan kepada Allah Ta'ala, supaya kita bisa mensyukuri pemberian Allah Ta'ala. Otomatis sudah, jika mendapatkan syukur kepada Allah, kita akan mendapatkan hikmah dari situ. Hikmah besar terhadap syukur. La in syakartum la azidannakum. Allah akan menambahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan. Rob, artinya Rob itu berkembang. Jadi pelajaran ketiga, setelah nama Allah, kasih sayang, kemudian mengambil lini untuk supaya kita bersyukur. Setelah kita bersyukur kepada Allah, Rabbah artinya berkembang. Artinya ilmu itu harus berkembang. Jadi jika tidak berkembang, pendidikan itu harus bertambah, per detik bertambah. Artinya apa? Siswa kita harus mendapatkan ilmu dengan berkembang, tidak menyusut, harus berkembang. Rabbah, Tuhan, Rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi artinya berkembang atau Tuhan yang mengembangkan, memberikan alam, semesta alam. Nah, itu seluruh alam. Rabbil alamin. Dan Nabi Muhammad adalah adalah rahmatan lil alamin.
Nabi Muhammad menyampaikan ilmu itu berdasarkan rahmatan lil alamin. Artinya apa? Di semua lini harus kita menyampaikan seperti itu. Tidak hanya bisa mendidik orang Islam saja, akan tapi semua masyarakat, semua anggota masyarakat, karena Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan Muhammad adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua alam. Artinya itu kita harus baik kepada semuanya, tidak hanya fokus kepada umat Islam saja, tapi menyeluruh. Itu yang diambil dari Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima, Maliki Yaumiddin, rajanya Maliki Yaumiddin. Kalau dari kata-kata Maliki Yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Artinya apa para pemirsa? Pendidikan itu harus didasari dengan keimanan pada Allah Ta'ala sebagai rajanya hari pembalasan. Jika pendidikan tidak diawali dengan tauhid, banyak sekali orang yang ahli agama pun, jika tidak diawali dengan tauhid yang paling utama itu dimasukkan pada diri anak-anak, yang terjadi para pemirsa, mereka ragu terhadap agamanya, mereka tak ragu terhadap Tuhannya. Bagaimana mungkin ilmu didapat jika dia ragu terhadap Tuhannya sendiri? Oleh karena itu, yang berhak mendapatkan kenikmatan adalah orang yang beriman, sebagaimana yang disampaikan Allah Ta'ala bahwa man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, apapun pekerjaannya, jika dia didasarkan kepada keimanan dengan syarat beriman, maka dia akan mendapatkan nikmatan kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita awali dengan tauhid, pelajaran tauhid kepada anak. Tauhid bukan rukun iman kepada Allah, iman kepada Malik, bukan. Itu cuma pelajaran pendidikan untuk mengenalkan nama-nama. Akan tahu itu namanya tauhid adalah bagaimana anak itu semua bisa ambil dari Allah Ta'ala, menyandarkan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Artinya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita didik dari segala lini, pelajaran harus diawali dengan kata-kata tauhid kepada Allah Ta'ala, artinya keimanan kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang keenam adalah Iyyaka na'budu. Artinya apa? Setelah tauhid disampaikan, kita latih untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Banyak sekali orang yang sampai sarjana, sampai pendidikannya profesor, akan tapi ketika sholat tidak maksimal, ketika beribadah tidak maksimal, maka itu pendidikannya berarti ada yang salah. Karena kita harus mendidik anak kita, dan anak kita harus baik sholatnya. Itu langkah kedua adalah tarbiyatul ibadah,
ibadahnya harus benar. Iya, karena butuh hanya kepada Allah. Kalau sudah ibadahnya sudah tidak benar, masih guyon ketika sholat atau apapun, ibadahnya tidak benar, maka pelajaran itu tidak berhasil. Yang ketujuh adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini adalah akhlak kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah ibadahnya benar, banyak orang ibadah akan tapi akhlaknya tidak benar. Akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap sesama manusia. Bahkan suatu ketika Nabi melihat seorang wanita yang rajin ibadah, tekun sholat, akan tapi dia mengikat kucing dan tidak diberi makan. Kucingnya diikat, ditaruh di keranjang dan tidak dimakan. Itu bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Dan wanita itu masuk neraka karena akhlaknya terhadap makhluk yang bukan sesama manusia, ini di bawahnya lagi pada hewan. Jangankan maka dari apalagi terhadap manusia. Jika akhlaknya tidak, apalagi terhadap Allah Ta'ala. Terhadap hewan aja Rasul mengatakan wanita itu masuk neraka, apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap Allah Ta'ala. Akhlaknya tidak benar, maka pendidikannya tidak berhasil. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, yang selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Segala tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Nah, ini tentunya tarbiyah, pendidikan di dalam surat Al-Fatihah ini adalah kita hendaknya selalu berdoa. Jadi jika kita sudah mendidik tauhid pada anak kita yang utama, kemudian yang kedua adalah bagaimana ibadahnya, kemudian akhlaknya, dan selalu disertai dengan doa. Sebab apapun yang kita amalkan, jika tanpa berdoa, orang yang berhasil pun bisa celaka jika tidak diawali dengan doa. Bahkan yang rasional pun bisa tidak rasional jika diawali dengan doa. Kita lihat bagaimana Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa, tanpa ayah. Logika dari mana seorang bisa mempunyai anak tanpa ayah? Itu melalui doa. Itu kehebatan Allah. Allah sudah membuktikan seperti itu. Jika kita tidak berdoa, sangatlah tidak berhasil pelajaran kita. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ke-7 dan ke-8. Ke-8 tadi harus disertai dengan doa, dan ke-9 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi inti dari kehidupan ini, usaha pendidikan hasilnya ada 3, yaitu yang pertama, dia itu mendapatkan jalan yang lurus. Jika tidak berhasil, akan menjadi orang yang dimurkai Allah, artinya mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Atau yang ketiga adalah waladdallin, orang yang tidak mempunyai ilmu tapi beramal. Tentunya kita berharap yang satu ini, yaitu mendapatkan jalan yang lurus, mempunyai ilmu dan mengamalkannya.
Karena banyak kalau tidak ke situ larinya ke berilmu tapi tidak beramal, atau beramal atau tidak berilmu tapi beramal. Jangan sampai terjadi. Demikianlah sedikit dari yang saya ketahui dengan surat Al-Fatihah. Semoga anak kita berhasil pendidikannya, dan kita jika sebagai pelajar melalui Al-Fatihah itu ilmunya dapat banyak dari pendidikan dengan karakter Al-Fatihah tersebut. Semoga anak-anak kita mendapatkan ilmu yang maksimal dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu melalui teori pendidikan atau penguatan pendidikan dari jalur Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.